Emangnya tahun 2020 tidak memberikan sesuatu ya? Oke, kita lanjut lagi bahas topik yang kita udah bahas beberapa minggu terakhir, yaitu tentang resolusi. Dan kalau kita berbicara tentang yang namanya resolusi, ya kemarin udah panjang banget ya kita bahas. Resolusi itu adalah sebuah turning point untuk kita menjadi lebih baik di tahun selanjutnya. Kita membuat resolusi dan berharap tahun depan itu akan jadi lebih baik. Nah, pertanyaannya, berarti tahun sebelumnya nggak baik dong? Tetapi kalau di topik kali ini gue akan spesifik bahas tentang tahun 2020 aja. Jadi biar kita nggak terlalu panjang ke belakang, kita hanya akan bahas spesifik tahun 2020. Mungkin bagi sebagian besar orang, tahun 2020 bukanlah tahun yang menyenangkan. Tapi apakah tahun 2020 itu seburuk itu? Kita coba bahas di podcast kali ini. Nah, kalau berdasarkan pengalaman gue pribadi, jujur tahun 2020 adalah tahun yang memberikan banyak momentum pada gue pribadi. Jadi di tahun 2020 itu gue ada 3 momentum yang mungkin gue klasifikasikan secara umum aja. Ada 3 momentum yang gue dapatkan. Yang pertama itu gue dapat kesempatan belajar dari orang-orang hebat. Dan waktu itu seperti yang kita ketahui di tahun 2020 di awal, pertemuan-pertemuan itu masih normal ya. Jadi orang mau ke kantor, orang mau meeting, kemudian ada pertemuan-pertemuan di TV dan sebagainya, itu masih aman. Tapi setelah memasuki bulan Maret, mulailah ada yang namanya pertemuan-pertemuan secara virtual yang memang banyak banget ya. Ada alat yang bisa digunakan, ada Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya. Nah, kebetulan momen tersebut digunakan oleh beberapa penyelenggara untuk mengadakan event-event secara virtual juga. Nah, ada beberapa event yang gue ikutin di tahun 2020 dan itu eventnya berhubungan dengan apa yang memang gue sukain. Ya, jadi kenapa sih gue memilih ikut yang namanya pertemuan virtual? Jadi yang pertama gue itu tertarik sama ilmu yang mau dipelajari. Yang kedua gue tertarik sama pembicara yang berbicara. Dan yang ketiga praktisnya itu karena ya gue gak perlu mengeluarkan modal yang besar. Gue gak perlu tiket pesawat untuk ke daerah tertentu. Gue juga tidak perlu mengeluarkan uang yang lumayan besar karena memang secara virtual pertemuannya. Yang penting ada koneksi internet, yang penting ada device. Nah, jadi yang pertama terkait dengan topik. Di tahun 2020 gue mempelajari banyak topik yang secara pribadi gue butuhkan. Apa aja? Yang pertama gue belajar tentang teknik-teknik podcast yang memang secara pribadi memang gue udah menjalankan podcast dari tahun 2017. Tetapi podcast ini gue jalankan berdasarkan pengetahuan yang gue ketahui. Sampai akhirnya gue menemukan ada podcast masterclassnya Mas Deddy Corbuzier. Di situ diajarkan tentang bagaimana sih metode pembuatan podcast, kemudian bagaimana sih kita menyusun konsep dan bagaimana caranya kita mendeliver pertanyaan-pertanyaan sehingga menarik untuk dijawab oleh narasumber kita. Dan dari situ akhirnya gue ingin menambah skill lagi dan kebetulan ketemu juga yang namanya kelas Kaskus Podcast. Nah, di situ juga gue untuk Kaskus Podcast sendiri gue ikut hampir sekitar 6 atau 7 kelas yang memang di situ juga pembicaranya banyak banget ya. Ada Natasha Abigail, ada Imam Darto, kemudian ada podcast Malam Kliwon Mas Danu sama Mas Bimoki. Kemudian ada Box to Box ya, Mas Pange, dan masih banyak lagi sih ya. Dan itu akhirnya menambah wawasan gue pribadi yang awalnya gue hanya berkaca pada apa yang gue ketahui. Akhirnya sekarang gue mendapatkan banyak insight, banyak teknik dan banyak tips untuk menjalankan yang namanya podcast ini. Sehingga semakin kesini gue merasa bahwa podcast ini menjadi sesuatu yang berharga. Karena memang sudah dirancang dengan teknik-teknik yang gue sudah pelajari. Nah, itu dari sisi podcast. Yang kedua, gue belajar tentang yang namanya investasi. Waktu itu gue ikut kelas virtualnya Indo Premier. Pada waktu itu yang dijadikan sebagai narasumber untuk sesi tanya jawabnya adalah Bang Raditya Dika. Coba deh kalian, kalau kita ngomong Raditya Dika, ketika Raditya Dika buat event itu pasti limited banget, terbatas banget. Dan bahkan ketika kita dapet tiketnya pun ya lumayan lah, intinya lumayan harganya. Nah, dan yang ketiga, Raditya Dika itu selalu membuat konsep
private. Dalam hal ini dia nggak mau terlalu banyak orang, sehingga udah harganya lumayan terbatas, ya susah dicari, dan dia nggak menyebarkan informasi itu secara gamblang, misalnya buat story kemudian di share. Nah ini, dan pada tahun 2020 akhirnya gue berkesempatan untuk ikut dalam pertemuan virtual yang diadakan oleh Indo Premier, menghadirkan Raditya Dika di sana sebagai pembicara, dan itu adalah salah satu insight yang bagus untuk gue, karena gue senang terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Raditya Dika. Karena Bang Dika itu kalau misalnya menyampaikan informasinya itu selalu jelas, selalu detail, dan bahkan selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Jadi dari sana gue akhirnya mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan yang baru terkait dengan yang namanya dunia investasi. Yaitu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang kalian tahu dari Instagram gue, belakangan gue memang sedang aktif banget dalam dunia voiceover. Jadi di dunia voiceover ini gue mengikuti kelas virtualnya Voice Institute Indonesia yang biasanya diadakan setiap hari Jumat. Nah buat teman-teman yang tertarik juga dalam dunia voiceover, kalian bisa join ke Voice Institute Indonesia. Caranya ikutin aja tuh Instagram mereka, di follow aja. Nanti biasanya setiap hari Selasa atau hari Rabu mereka akan nge-share tuh ada kelas yang di mentori oleh salah satu orang yang kompeten di bidangnya. Nah jadi silahkan kalian bisa ikut. Nah jadi dari pertemuan-pertemuan tersebut, pertama gue dapat materi yang memang bener-bener gue belum pernah dengar, dan gue akhirnya terbuka untuk mempelajari sesuatu dengan lebih dalam. Dan itulah yang gue terapkan pada podcast saat ini. Banyak hal yang gue dapatkan dari kelas-kelas virtual tersebut, dan secara nggak langsung juga pada kelas virtual yang paling membuat gue happy adalah gue mendapatkan lumayan banyak kesempatan. Salah satu kesempatan yang menurut gue paling the best itu adalah kesempatan pada saat kelas Kaskus Podcast, di mana waktu itu yang jadi pembicara adalah Bang Adriano Kolbi. Bang Adriano Kolbi adalah punggawa dari podcast Awal Minggu, yang dimana podcast Awal Minggu adalah podcast yang pertama kali gue denger. Nah kesempatan itu gue gak sia-siain. Kebetulan kalau kalian yang pernah ikut kelas Kaskus Podcast, di Kaskus Podcast itu seperti webinar. Jadi tidak semua orang punya akses untuk ngechat sama satu dengan yang lain. Jadi kita hanya bisa ngechat dengan panelis. Dan kebetulan pada saat itu gue gak sengaja mencet raise hand di aplikasi Zoom. Dan akhirnya gue di komen sama panelis, nanti open mic ya untuk di review. Waktu itu gue disuruh untuk mencoba menerapkan 5W1H dalam hal podcast gitu. Jadi gue menyampaikan, nanti ada deh videonya, gue tampilin deh ya sambil di sini nih. Jadi waktu itu gue diminta untuk ya menceritakan aja tentang satu topik. Yang penting ada unsur 5W1H-nya, dan itu langsung dinilai oleh Bang Adriano Kolbi yang adalah podcaster pertama yang gue denger. Sampai akhirnya gue buat yang namanya Kode Podcast. Jadi itu adalah hal yang paling menurut gue luar biasa. Ternyata dari kelas Kaskus Podcast membuat gue memiliki banyak relasi. Salah satunya yang kemarin komen di Instagram, ada Aga Gonzaga. Jadi gue sama Aga lumayan bisa berkomunikasi karena kebetulan Aga juga follow Instagram gue dan gue follow Instagramnya Aga. Jadi ketika ada sesuatu yang gue pengen tanya, gue bisa langsung tanya sama Aga gitu. Nah yang lumayan bikin gue excited adalah dari yang ketiga, yaitu terkait dengan kelas Voice Institute Indonesia. Ternyata di Voice Institute Indonesia ini gue lumayan mendapatkan apa ya istilahnya, lumayan tersorot lah gitu. Jadi dari Voice Institute Indonesia ini gue mendapatkan banyak relasi. Salah satunya gue jadi bisa kenal sama salah satu orang yang sedang viral saat ini di tahun 2020 sampai saat ini, yaitu Mas Bimo Kusumo Yudo, atau kalian biasa tahu Bimoki. Secara logika mungkin mustahil ya untuk orang seperti gue bisa ketemu, bahkan bisa ngobrol akrab dengan Mas Bimo. Jadi gue bersyukur banget sih ketemu sama mereka, dan Mas Bimo, Kak Binta, Bang Igo itu adalah orang-orang yang sangat-sangat baik. Mereka adalah orang yang gak pernah pelit sama ilmu. Mereka selalu berbagi ilmu. Bahkan secara pribadi
kemarin, ini di 2021 sih, tapi di 2021 gue berkesempatan untuk ketemu langsung dengan Mas Bimo, dan di situ juga kita lumayan ada ngobrol-ngobrol lah. Walaupun tidak berbicara tentang dunia voice over, gue lebih banyak bertanya tentang podcast sih sebenarnya, karena setelah gue pelajari teknik voice over, teknik-teknik tersebut lebih gue pakai di podcast gitu. Jadi nggak ada salahnya belajar voice over tapi digunakan di podcast gitu. Jadi sama-sama dunia voice kok. Jadi bukan berarti ketika kita belajar satu topik kita ingin mendalami itu untuk di sana aja, enggak. Kita bisa pelajari itu diterapkan di tempat yang lain, enggak masalah. Ya, jadi kalau orang bilang tuh teknik ATM ya, amati tiru modifikasi. Kita amati, kita tiru caranya, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah dua hal yang menarik menurut gue ya. Bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa baik secara virtual maupun secara langsung. Waktu itu ketemu dengan Mas Bimoki, bisa tektokan dengan Aga Gonzaga. Itu menurut gue adalah sebuah anugerah yang gue bisa dapatkan di tahun 2020. Dan satu hal yang penting juga di tahun 2020 adalah satu momentum di mana akhirnya untuk kali pertama setelah sekian lama vakum, The Podcast akhirnya bangkit kembali ya. Jadi waktu itu awalnya adalah konsep The Podcast sih pengen bantu teman-teman yang lagi jualan, karena waktu tahun 2020 bulan Maret yang lalu itu adalah momen dimana banyak banget ada penjual-penjual musiman yang dimana mereka sebenarnya nggak pengen jualan, tapi karena keadaan mereka akhirnya jualan. Dan niat gue adalah di situ membantu aja untuk mempublikasikan, walaupun range-nya tidak besar, range-nya tidak luas, tapi setidaknya mereka punya media untuk mempublikasikan gitu. Ya kalau dibilang berhasil atau enggak, ya itu gue nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah mereka yang sudah berkomunikasi dengan gue di podcast pada waktu itu. Nah, jadi itu kurang lebih ada hal-hal secara pribadi yang gue alami, momentum yang sangat luar biasa yang terjadi di tahun 2020. Dan ternyata yang ngalamin hal tersebut bukan cuma gue aja, tetapi dari beberapa teman-teman juga setuju bahwa 2020 bukanlah sepenuhnya tahun yang buruk. Jadi berdasarkan polling yang gue buat di Instagram beberapa waktu yang lalu, 79 orang dari total responden tuh bilang bahwa tahun ini tidak terlalu buruk kok. Dan 21% bilang tahun 2020 tuh buruk banget. Nah, jadi di sini ada beberapa juga yang memberikan respon dan alasan kenapa mereka bilang buruk banget, kenapa mereka bilang enggak juga. Jadi yang buruk dulu ya, ini dari @pelepassedihmu. Ini kalau yang kenal adalah namanya Ogi. Ini kalau menurutnya si Ogi nih, Ogi bilang ya wajar sih semakin buruk karena memang kondisi bumi semakin tua. Dan kalau Ogi ini kan karena orang yang suka memposting hal-hal yang lucu, dalam hal ini dia tidak ingin menyibukkan dirinya untuk bersedih dan sebagainya, dia menyibukkan dirinya untuk memposting hal-hal yang lucu sehingga bisa memberikan hiburan untuk orang lain. Jadi walaupun dalam kondisi buruk pun Ogi tetap bisa mensupport orang-orang dengan konten-konten yang dia buat gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang dari kubu yang bilang tahun 2020 enggak terlalu buruk kok. Ada dari GRY Jul PRDN ya. Jadi dia bilang nope, not bad lah. Tapi di tahun 2020 itu adalah titik perubahan. Mungkin seperti yang kita udah bahas ya, bahwa seorang Gary merasakan bahwa 2020 itu akhirnya dia menjadi ada momen untuk berhenti sejenak untuk menjadi lebih baik. Jadi ada turning point-nya. Nah, kemudian dari Gatot. Nah, jadi kalau menurut Gatot tahun 2020 itu kan adalah masa pandemi ya. Jadi pandemi itu mengajarkan pada setiap insan untuk bersabar. Kita pasti udah kesel banget terhadap kondisi pandemi, tapi ya mau gak mau situasi ini harus tetap kita lalui dan kita harus hadapi. Dan yang terakhir dari penyiar idola saya nih, ada Indita Belinda. Dia bilang di tahun 2020 tuh paling banyak pelajaran pemurnian dan upgrade diri yang ku dapat. Ya mungkin hampir sama kayak cerita gue tadi ya. Ada hal yang sebelumnya kita gak pernah pelajari secara dalam, akhirnya di tahun 2020 kita dapat momen itu untuk kita pelajari dengan lebih baik lagi. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah berpartisipasi, baik itu dari sisi polling maupun dari sisi memberikan respon terhadap apakah tahun 2020 itu adalah tahun yang buruk atau enggak sih menurut kalian. Dan itu mungkin akhir dari pembicaraan kita tentang yang namanya resolusi, karena kalau kita ingat lagi
minggu depan itu udah masuk ke bulan Februari, yang biasanya kalau kita berbicara tentang bulan Februari itu udah identik banget dengan yang namanya bulan kasih sayang. Jadi mungkin boleh dong sharing-sharing sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan dalam hal menyambut ataupun dalam hal bulan kasih sayang tersebut. Jadi ya kalau ada fun fact juga boleh diceritain, dan gue tunggu sharingnya, bisa nanti via Instagram gue buatin juga responnya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau ngerespon, bisa direspon di Instagram ya. Dan itu dulu mungkin, nanti kita akan bahas bulan kasih sayang di minggu depan. Akhir kata, DP Putra pamit, stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin, sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.